Halo sobat, balik lagi di channel kalian Els Aktif, let's get aktif. Pada konten kali ini aku mau ngapain? Aku akan memberikan simple aja nih beberapa tips cara memilih jaket saat naik gunung. Jadi buat sobat-sobat nih apalagi pemula, jadi biar gak salah lagi ya. Nah untuk tipsnya ini aku kasih 5 aja, tapi kalau misalnya dari sobat-sobat ada tambahan ya, takut nanti aku ada kurang atau ada salah, boleh banget dikoreksi di kolom komentar ya. Penasaran seperti apa tipsnya? Tonton terus video sampai habis. Nah sobat, jadi aku akan memberikan tips cara memilih jaket berdasarkan gunung yang dituju. Untuk tips yang pertama, boleh dilihat dulu ya cuplikannya. Nah, kalian udah lihat ya cuplikannya Gunung Prau dan Gunung Andong. Jadi cocoknya pakai jaket apa sih? Jaket yang berbahan parasut, yang tipis, yang ringan, yang mudah dibawa kemanapun, dan pastinya windbreaker. Untuk jaketnya akan aku kasih tahu ya seperti apa. Nah ini dia sobat contoh jaket yang bisa kalian pakai saat ke Andong ataupun ke perahu. Jadi kita punya jaket parasut lipat di mana bahannya parasut yang pastinya tetap bisa menghalau angin, dan dia juga sudah ada pouchnya. Jadi kalau misalnya sobat-sobat ya mau simpan, mau bawa, itu bener-bener praktis banget. Dan dia juga bisa untuk menahan air ya, tapi dengan intensitas yang kecil aja. Kenapa sih kita pilih yang bahannya parasut atau yang bahannya ringan? Karena kalau misalnya di jawa terbuka itu dia tuh masih ada angin ya, anginnya cukup kencang. Jadi kita juga harus memilih jaket yang bisa menghalau angin dan pastinya dia tetap ringan saat digunakan. Dan paling penting itu tidak bikin gerah ketika kita pakai. Tips yang kedua sobat, nah sobat, sudah lihat ya cuplikannya? Itu ada Gunung Sindoro, Slamet, dan Kerinci. Jadi untuk ketiga gunung itu juga termasuk gunung yang cuaca dingin ya. Jadi kita pakai apa sih cocoknya dengan ketiga gunung tersebut? Oke sobat, jaket yang cocok digunakan untuk tips yang kedua adalah jaket yang menggunakan mid layer dan outer layer. Kenapa? Karena kalau pada malam hari itu suhu bisa di bawah 10 derajat Celcius loh. Jadi sobat-sobat harus tetap menggunakan jaket yang bisa tahan dingin dan pastinya tetap menghangatkan ya. Oh iya, untuk mid layer kalian boleh pilih yang berbahan dasar bulu angsa seperti ini. Nah sobat, ini untuk contoh jaketnya yang lagi aku pakai untuk mid layer berbahan dasar bulu angsa. Nah ini udah ada pouchnya juga, pastinya jaketnya ringan ya, jadi bisa dilipat, dimasuki ke dalam tas ataupun dibawa kemanapun. Nah untuk jaketnya ini bisa kalian sesuaikan juga ya dengan kondisi tubuh masing-masing. Karena untuk jaket yang dari kita ini bisa maksimal limitnya di -10, transisinya 5, dan nyaman di 10 derajat. Jadi kondisikan juga dengan kondisi tubuh masing-masing ya. Nih jaketnya. Oke, untuk outer layer aku mau pakai dulu ya. Oke sobat, ini aku lagi pakai jaket yang outer layernya. Jadi untuk bagian dalamnya ini kita menggunakan polar ya, jadi bisa menghangatkan, maksimal limitnya di -15, dan bagian luarnya juga waterproof. Jadi kalian kalau misalnya mau pakai saat tidur pun juga tetap nyaman. Nah ini dia sobat, ketika sudah aku rasatin ya. Jadi untuk rasatinnya juga sampai ke leher. Oh ya sobat, jadi untuk jaket bulu angsa ini ya, mid layer ataupun outer layernya yang polar, ini ada versi cewek sama versi cowok loh. Jadi kalau misalnya kalian nanti mau check out, boleh banget disesuaikan ya. Oke, kita lanjut yuk. Oke sobat, tips yang ketiga. Oke sobat, kan sudah lihat ya, itu Gunung Gede Pangrango dan Merbabu. Nah jaket yang cocok kita pakai itu jaket yang waterproof dan breathable. Contoh jaketnya ada jaket parka ya. Jadi kita punya dua jenis contoh jaket parka, nanti akan aku pakai. Nah ini sobat, jaket yang aku maksud ya, kita punya dua jenis, ada jaket parka dan jaket outer layer. Jadi untuk kedua jaket ini tetap bisa menghalau angin, dan kalau misalnya tiba-tiba kena hujan, ini juga masih aman ya. Oke sobat, tips yang keempat. Nah sobat, itu Gunung Rinjani, Sumeru, dan Katens ya. Jadi itu termasuk gunung yang tinggi dengan cuaca yang ekstrim. Jadi jaket apa nih yang cocok kita pakai? Nah pastinya sobat, untuk jenis jaket yang cocok kita pakai itu yang layering system. Apa tuh? Jadi dimana kita mempunyai 3 layering nih. Yang pertama ada base layer, yang kedua mid layer, dan yang ketiga ada outer layer. Nah untuk base layer ini, kalian harus pilih yang bahannya menyerap keringat.
Untuk yang mid layer, ya layer yang kedua, kalian boleh pilih yang berbahan bulu angsa. Dan untuk yang ketiga, ya layer ketiga nih outer, kalian harus pilih bahan yang waterproof dan tahan angin. Ini untuk contoh jaketnya. Nah sobat, ini contoh untuk base layering ya. Kita juga punya yang versi cewek, ada yang versi cowoknya. Kalian boleh pilih nih, tapi betulnya kalau misalnya buat yang cowok ini, kalau cewek-cewek pakai juga boleh kok. Kan harus pilih yang bahannya menyerap keringat ya. Ini dia. Oke sobat, ini untuk layer yang kedua, mid layer, kalian bisa pilih yang berbahan bulu angsa ya. Jadi setelah kalian pakai base layer, kalian bisa lapisin dengan jaket bulu angsa ini sebagai layer yang kedua. Jadi tetap bisa menghangatkan juga. Oke sobat, ini untuk layer ketiga ya, outer layer. Kalian bisa pilih jaket yang waterproof dan tetap bisa menghalau angin. Nah untuk bagian dalamnya juga ini ada lapisannya ya, dia ada jaring-jaringnya. Dan bagian bahan luarnya juga waterproof. Tapi kalau untuk waterproofnya juga disesuaikan dengan intensitas hujannya ya. Kenapa sih kita harus menggunakan layering system? Namanya perubahan cuaca drastis, pasti juga ngaruh dong dengan suhunya. Jadi kalian harus pilih jaket yang bisa tahan angin, tahan dingin, dan tahan hujan. Oke sobat, tips yang kelima. Sobat, kan sudah lihat ya cuplikannya Gunung Ijen, Bromo, dan Telomoyo. Oke sobat, jadi jaket yang cocok yang dipakai itu adalah jaket yang windbreaker tipis, karena memang singkat ya untuk trekkingnya. Jadi untuk jaket yang casual simple aja itu juga cocok. Nah sobat, ini contohnya ya. Jadi untuk jaketnya dia walaupun tipis tapi tetap bisa menghalau angin dan tetap menghangatkan juga. Jadi kalau misalnya emang terlalu kencang anginnya, nah ini bisa banget kalian pakai ya. Kalian bisa lapisin juga dengan base layernya. Kalian boleh pilih base layer cewek ataupun cowok. Oke sobat, itu tips singkat dari aku ya. Ada 5 tips cara memilih jaket yang bisa kalian sesuaikan dengan gunung yang kalian tuju. Kalian juga harus selalu cek cuaca sebelum mendaki biar tidak salah jaket. Jadi kalian harus tebal juga yang namanya jas hujan. Sobat, kalau misalnya kalian mau langsung check out produk-produk yang tadi aku sebutin, ada di bawah sini ya linknya. Langsung check out sekarang juga biar bisa kalian punya, bisa kalian pakai saat mendaki. Sobat, jangan lupa ya untuk bantu subscribe. Jangan lupa juga bantu like sebanyak-banyaknya, share juga ke semuanya biar tahu nih tentang produk-produk di Els Aktif. Kita ketemu lagi di konten selanjutnya. Els Aktif, let's get aktif.